Alhamdulillahilladzi anzala ala rasulihil karim Qur'anan Arabiyyan hudan lil muttaqin wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin imamil yatim, imamil barakah, imamis salamah, wa sahibil hikmah. Allahumma bismillahi ya wakil ya wahab hikmatullah kafha ya ain sad nur risalah. Yahdikumullah kalamullah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ya sayyidal barakah ya imamal karamah. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para pejuang-pejuang dinul Islam, sang pembawa bendera kalimat la ilaha illallah yang setiap saat dan setiap detiknya senantiasa menendangkan di dalam hati dan jiwanya memuji dan memuja Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga para guru-guru kita, sesepuh-sesepuh kita senantiasa dalam rembuhan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang senantiasa dimuliakan, dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para sepuh, aji sepuh ingkang pono ing pamawas, lebdo ing pitutur, wabil khusus zuriyahipun almarhum Bapak Ibu Kiai Haji Joko Nur Ihsan. Semoga putra putrinya, keluarga besarnya senantiasa dalam rengkuhan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Putra putrinya dan seluruh keluarga besar Majelis Taklim dan Pondok At-Tadkir yang ada di Kaleren senantiasa dalam bimbingan hidayah barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, santri putra, santri putri, ustadz dan ustadzah yang senantiasa dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di malam yang berbahagia ini, layak dan pantas kita senantiasa menghaturkan terima kasih kita kepada Allah. Malam hari ini kita sadari bersama, sampai saat ini kita masih hidup karena Allah. Kita bersama masih mampu berkumpul bersama keluarga yang kita cintai, bapak, ibu, orang tua, anak, dan para dewan guru kita yang senantiasa membimbing dan mengarahkan kita, karena atas campur tangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujud Allah hadir di dalam kehidupan kita. Allah yang senantiasa merengkuh membelai kita dengan kasih dan sayangnya. Apapun yang kita lakukan,
apapun yang kita jalankan sadar menapa boten sadar kula saha panjenengan sami tansah dipun awasi dening Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita bersama pada malam hari ini tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita tidak mampu berkumpul bersama-sama di tempat ini. Maka mari, yang Allah tidak pernah berpaling sesaat pun, sedetik pun dengan cinta dan kasih sayangnya, walaupun kita tidak taat kepada Allah, kita masih banyak dosa kepada Allah, banyak perintah yang kita langgar, banyak larangan yang kita lakukan, sehingga kita masih belum mampu mendengarkan panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala, Allah pun tetap maringi anugerah welas dumateng kula saha panjenengan sami. Saudara rahimakumullah, bila mana Allah saja tidak pernah meninggalkan kita, Allah nggak pernah lepas dari campur tangannya dalam kehidupan kula saha panjenengan sami. Pantaskah kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita masih berat untuk ruku di hadapan Allah? Kenapa telinga kita masih tuli tatkala kita mendengar ayat dan firman Allah? Kenapa sang kaki kita berat untuk datang ke majelis taklim? Kurang apa Allah di dalam kehidupan kita? Kita dilahirkan oleh Allah ya umat Muhammad yang sangat mulia, yang tidak sama dengan umat-umat yang lain. Maka yang harus kita lakukan, monggo bareng-bareng senantiasa mengintrospeksi diri, mengevaluasi diri. Sudah berapakah, sudah sejauh manakah kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Sejauh manakah jiwa kita masih merunduk kepada Allah? Sejauh manakah hati kita senantiasa tulus ikhlas dalam mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka apa yang harus kita lakukan? Warka'u wasjudu wa'budullaha rabbakum. Tugasipun kula saha panjenengan sami warangsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Apapun profesi kita, apapun keahlian kita, berapapun pendapatanipun kula saha panjenengan sami, tugas dan kewajiban kita dititahke ngso dalam Allah Subhanahu wa taala ning alam dunya menika kadawan ruku. Napa tawadhu? Wasjudu wa'budullaha rabbakum. Ini yang kadang-kadang hilang di dalam kehidupan manusia di akhir zaman. Seolah-olah mereka hidup bisa sendiri, dia bangun karena bangun dia sendiri, dia sampai tidak bisa bekerja mencukupi kebutuhan keluarganya karena dengan jasa dan kekuatannya sendiri. Dia pandai dengan ilmunya, dengan gelar profesor dan doktornya, dengan kiainya seolah dengan ilmunya sendiri. Padahal itu semuanya atas izin dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, inilah tugas kita bersama. Bagaimana di dalam kehidupan pun kula saha panjenengan senantiasa menghadirkan Allah di dalam kehidupan kita. Kita harus betul-betul sadar di dalam kehidupan kita bahwa kita tidak bisa hidup kalau tidak Allah, kita tidak bisa bergerak kalau Allah tidak mengizinkan, kita tidak mampu tertidur dengan nyenyak kalau Allah tidak mengizinkannya, kita tidak mampu mendidik anak dan istri kita kalau Allah tidak campur tangan dalam kehidupan pun kula saha panjenengan sami. Tatkala kehidupan manungsa wis rumangsa isa, rumangsa bener, rumangsa pinter, rumangsa kuasa, di saat itulah pintu iblis badhe masuk ing dalam kehidupanipun kula saha panjenengan sami. Saudara rahimakumullah,
Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampun ngemutaken dumateng kula saha panjenengan sami. Tatkala di akhir zaman hidupnya seolah-olah dengan kakinya, dengan akalnya, dengan tenaga, pikiran dan harta dan bendanya seolah cukup tanpa campur tangan saking kersa dalam Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah enggak butuh mbek Allah, enggak wedi mbek Gusti Allah, nindake ibadah boten berlindung dumateng Allah. Badhe sare boten ikrar kalih Gusti Allah, wungu saking sare boten terucap dan lesan alhamdulillah ikrar kalih kersa dalam Allah. Badhe tindak teng kantor, teng sekolah, teng madrasah, teng sawah, teng pasar kok boten bersama Allah Subhanahu wa taala. Kersa dalam baginda Rasul sampun ngemutaken badhe dipun paringi penyakit sing penyakit kalau boten wonten obatipun apa tatkala kehidupan manusia akhir sampun boten libatke kalih kersa dalam Allah Subhanahu wa taala wis iso kiambak rumangsa kuat rumangsa iso rumangsa bisa aku ngajar karena aku pinter kok boten libatke kalih kersa dalam Allah Subhanahu wa taala. Penyakit sing badhe dipun kirim dening kersa dalam Allah wong sing boten rumangsa bertuhan kalih Allah sepindah wong kala wau dipun paringi persoalan permasalahan kesulitan sing ora ana dalan keluare. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, siapa kehidupan ini yang tidak punya masalah? Kami yakin siapapun dan siapapun mereka, termasuk kula sahabat, siapa yang tidak bebas dengan persoalan. Kehidupan semakin sulit, ekonomi semakin sulit, kita mendidik dan membimbing anak semakin susah, mengarahkan semakin berat. Tatkala Allah tidak libatkan dalam kehidupan kita, semakin hari semakin bertambah usia kita, masalah tambah oke. Tapi mboten wonten solusipun. Sing nomor kalih piyantun ingkang boten rumaos hadir kersa dalam Allah Subhanahu wa taala sing nomor kalih badhe dipun paring musibah dening Allah, kebutuhane menungso tambah. Sampun boten butuh kalih Allah, boten butuh pitulunganipun Allah, boten butuh kekuatanipun Allah, boten butuh kalan maghfirahipun Allah, boten butuh welas asihipun kersa dalem Allah Subhanahu wa taala sing dipun sumberke teng batin kan manah pikiran manungsa akhir zaman disebul nggih menika hubbud dunya. Sing dioyak duwe ninggalke ilmu, ninggalke para saleh, ninggalke silaturahmi, ninggalke majelis taklim, abot nindaki kita ngaos, abot kita ngaos Al-Quran, kita berat untuk berjamaah, kita berat datang ke masjid, kita berat mengajak istri dan anak kita di rumah untuk berjamaah. Sebab teng batinipun manungsa nek akhir zaman sampun ditumbuhaken nggih menika tambah butuhipun sakliyanipun kersa dhateng Allah Subhanahu wa taala. Sing nomor 3 angen-angenipun kula panjenengan. Angen boten golek ridhanipun kersa dalam Allah. Angan kita tidak menuju kepada Allah, angan yang gerambiang, banyak lamun, banyak duduk, tapi duduknya tidak berzikir dumateng dalam Allah Subhanahu wa taala. Angan-angan manusia akhir zaman tatkala sampeyan hubbud dunya, piye carane uripe seneng, piye carane uripe pada cukup, sing tukul egois, idealis ing dalam pribadi manusia akhir zaman. Ora butuh sederek, ora butuh tangga, ora butuh pitulungan tiyang sanes. Sebab kalau sampun hadir ing dalam akhir zaman
wong-wong sing boten butuh kalih ngeso dalam Allah Subhanahu wa taala. Sak sampun 3 perkawis punika obatin napa para hadirin rahimakumullah. Tatkala tambah masalah, tambah bingung, tambah kebutuhan tentang dunia dipun tambahi kelawan sifat nafsu nipun kalau anganipun badhe tumuju kalih ngeso dalam Allah Subhanahu wa taala. Awake dhewe kados dipun ngendikaken Pak Didik kalau wau untung kok kula panjenengan kok dipun kenalake kalih almarhum. Obatin apa? Fafirru ilallah, yang balik segera mungkin, secepat mungkin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadar bahwa kita hidup ini karena Allah, kita mampu bernafas karena Allah, kita mampu sampai saat dan detik ini karena campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita lakukan? Ayo kumpul bareng-bareng dengan para ustaz. Ayo kumpul bareng-bareng dengan majelis sing ngelekke dumateng pribadi kita. Urip kuwi mung sakuntara, urip kuwi mung amanah, mazru'atun akhirah. Sak sibuke kados punapa, sak sugih kados punapa, tetep butuh ingkang asma ati lan jiwa sing tenang. Ati dan jiwa dan tenang didapat dari mana? Zikir. Sebab bahagia itu bukan milik orang yang punya duit yang banyak. Belum tentu yang punya duit sing beras, sing okeh itu bahagia. Yang punya bahagia itu buat mereka yang punya jabatan yang tinggi, punya kekuasaan, punya kebijaksanaan, belum tentu. Yang bahagia itu belum tentu dimiliki oleh seorang kiai dan ustadz, belum tentu. Bahagia itu miliknya siapapun di dalam pribadi mereka punya hati yang senantiasa merasakan kehadiran Allah dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita cari bersama. Maka mari saudara-saudara rahimakumullah, ayo kita senantiasa ingat bahwa kita dititahkan oleh Gusti Allah, diciptakan dari dalam Allah Subhanahu wa taala. Karepe Allah mungkin ngopo to? Kan dalam Allah kan mboten gawe kula jenengan golek duit sing akeh, kan mboten. Tapi Allah punya hajat. Wa ma khalaqul jinna wa insa illa liya'budun. Kula sahabat sampai dipun titahaken dening dalam Allah Subhanahu wa taala kadawuhan patuh warka'u wasjudu wa'budullaha rabbakum. Dawuhipun Allah kagungan hajat nggih menika supados kula saha panjenengan sami apapun profesinya, apapun keahliannya, apapun statusnya manusia di zaman menika tetap tugas ingkang pokok hajih menika piye carane awak ditambah dina, tambah sepuh, tambah takwa dumateng ngersa dalem Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang yang bertakwa? Yang takwa itu tidak hanya menyuruh kepada perintah-perintahnya Allah, menepi segala yang ngersa dalem Allah Subhanahu wa taala. Orang yang takwa berarti orang yang senantiasa ikhlas di dalam menerima apapun yang diberikan oleh Allah. Wong takwa berarti sabar. Wong takwa berarti nerima. Wong takwa berarti seneng ing dalam silaturahmi. Wong takwa berarti seneng lingguh ki ngurmati jiwane wong. Wong takwa niku mboten iri. Wong takwa niku mboten dengki. Wong takwa niku mboten hasud. Wong takwa niku mboten ujub. Iku takwa. Kulo sahabat sami sampun puluhan tahun ngaji di majelis taklim. Monggo kita koreksi. Kita diajarkan, dibimbing oleh para pembina kita, Pak Sono, Pak Nurhuda, Pak Nur Ali, Pak Winda Hasanuddin, dengan sholat, wirid, zikir, kikmir, mandi malam, tidak boleh tidur bersubuh, baca Quran, berpuasa, daim dan sebagainya.
kita jujur dalam pribadi kita? Masihkah dalam hati kita punya hati yang tidak baik? Masihkah dalam hati ini pun kulusuh pasangan masih ada ini? Masih ada? Masihkah dalam hati kita masih ada rasa yang dengki? Masihkah hati kita masih ada rasa yang hasut? Masihkah ada rasa kita sombong dalam pribadi kita? Untung Gusti Allah nutupi aibipun kula panjenengan. Begitu baiknya Allah dalam kehidupan kita. Allah menutup aib kita. Sak borok-borokipun, sak busuk-busuknya hati dan jiwa dan pikiran kita sampai detik saat ini. Allah masih menutup kejelekan-kejelekan kita. Bila mana kita dibuka aibnya oleh Allah, sak kampung, sak desa, sak kabupaten Grobogan ini, mungkin orang banyak mencela kita. Allah sampai menutup semua orang, keluarga besar kita, istri dan anak kita, jamaah kita melihat kita adalah orang yang baik. Itu orang baik, itu orang soleh, itu orang alim, itu orang yang pintar. Itu karena Allah. Bila mana kita jujur, ternyata penyakit-penyakit yang masih tumbuh di dalam pribadi kula sami sampai detik saat ini belum terlepas di dalam kehidupan kita. Dan inilah wujud perjuangan pun kula panjenengan sami, karena menghilangkan penyakit hati, penyakit jiwa, penyakit pikiran niku mboten perkawis sing gampang. Akhiripun kula saha sami sampai mati kudu ngaji. Jadi ngaji niku ora ono entek-enteke. Kok mingguan nggih ditambah seminggu sekali. Kalau perlu ada seminggu 2 kali, ada bulanan, ada lapangan, ada 15-an. Dalam rangka apa itu? Menjaga bahwa jihadul akbar ada jihad yang dalam memerangi hawa nafsu pun kiambak. Para hadirin rahimakumullah, maka mari di bulan Maulud baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita sudah menyampaikan sholawat dan salam. Kita sudah memperingati Maulid Nabi baginda Rasul. Tapi yang jadi PR kita bersama, ayo kita lahirkan pribadi Rasulullah. Ayo kita lahirkan akhlak baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat baik kita lantunkan, Al-Barzani baik kita lantunkan, tapi yang terpenting adalah sholawat yang meriwayat dalam kehidupan kita. Tatkala baginda Rasul rajin bangun jam 3 malam sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mampukah kula masih mengajak istri dan anak kita untuk tahajud di malam hari berjamaah? Tatkala baginda Rasul, sunnahnya Rasulullah itu rajin datang ke Masjid Madinah untuk mengimami 5 waktunya. Apakah bapak-bapak segi imamnya keluarga ikhlas, wajib, ikhlas dan senang berjamaah dengan keluarganya? Abot, Pak. Abot napa enteng? Abot. Bapak datang ngaji, oke. Ibu di rumah mboten derek kok. Bapak ibu datang, anak di rumah. Ini yang jadi PR keluarga sami. Kalau bapak bisa ngaji, ibu bisa ngaji, kenapa anaknya nggak bisa bertuhan kepada Allah? Kalau ngaji itu baik, zikir itu baik, bertauhid berhakikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Justru yang pertama, yang utama adalah mengatur, adalah al-madrasatul ula nggih menika keluarga. Maka mari hadirin rahimakumullah. Ternyata membangun, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah itu tidak hanya melantunkan sholawat, tapi akhlak, perilaku, kepribadian baginda Rasul itu yang sampai hilang dan akhir zaman. Baginda Rasul dicaci, dihina, difitnah, dijatuhkan, mboten nesul. Bapak, ibu, adik-adik pernah mendengar bercerita atau melihat hikayah Rasulullah dicaci, dihina sama orang Quraisy kafir, dijatuhkan, difitnah,
oleh orang kafir Quraisy, tetap sabar mari menyuapi napa pengemis teng pinggir dalan teng pasar. Badhe subuh kundur saking masjid enten kaum fakir miskin Nasrani Quraisy disuapi bertahun-tahun, ngelek-ngelek baginda Rasul Muhammad niku napa ahli nujum, Muhammad niku ngapusi, Muhammad tuh ngeten berjuang niku ngeten berkorban berjuang ngeten dielek-elek terus, tapi baginda harus tetap ikhlas menyuapi pengemis tadi. Apakah kula sami mampu menjalankan seperti itu? Dijelekkan, difitnah, disuudani, dijatuhkan dan sebagainya, yang keluar bukan seperti akhlaknya baginda Rasul Muhammad SAW. Tapi kebanyakan kula sami mesti sing pertama awak dituko, awak nesu, awak emosi, akhirnya jelek-jeleki sanes. Niki sing perlu kita garap bareng-bareng. Ternyata selama ini kita mengaji adalah untuk diri kita sendiri. Apa? Menahan amarah kita, menahan hati yang jahat, menahan suudan pikiran kita, menahan pangantikan ingkang boten saya dumateng sanesipun. Hadirin rahimakumullah, mugi-mugi kula saha sami rasa pikantuk kekuatan dening dalam Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama menghadirkan Allah di dalam kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan, berikrarlah, bersumpahlah kepada Allah. Mau tidur, izin sama Allah, syukur dipun afdol niku wudu salat 2 rakaat, izin sama Allah. Yang sudah ngajari kepada kita, sudah dilakukan apa belum? Dilakoni sedina rong dina istiqomah niku Pak sing dipun persani Gusti Allah. Mboten awale. Yang dilihat oleh Allah kok kesungguhannya. Sampai Rasul ngendika al istiqomah khairun min alfi rahmah. Lek sampun pirsa wong zikir, wong ngaji teng at-tadzkir niku apapun yang dilakukan harus minta izin kepada Allah. Ayo kita lakukan sampai mati. Mau pupuk, mau istirahat, sempurnakan dengan wudu sholat 2 rakaat. Orang zikir, orang yang ngaji di at-tadzkir dimanapun berada, khususnya di galeren, di cabang-cabang majelis manapun, selain tidak ngaji di majelis di rumah, harus membiasakan wajib bangun jam 3 minimal. Adus bujune diajak, anaknya diajak sholat, Pak. Kenapa? Kita tuh bukan siapa-siapa. Kita tuh bukan apa-apa kalau tidak Allah. Kita tuh bukan siapa-siapa. Kita bukan apa-apa tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita masih berat untuk bangun malam? Jam 3 kita mandi, sholat, wirid, dzikir, berdoa, berjurhat kepada Allah. Apapun masalah kita, apa yang kita akan kita lakukan esok hari, apa bagian apa yang terjadi tentang besok, kita nggak tahu. Tugas dan kewajiban kula sami sholat itu sunnah Rasul. Selesai berjamaah, kalau baginda Rasul mengawali waktu inna sholata kan al mu'minina kitaban mawquta, sambut di waktu-waktu dari dalam Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kula sami putra putri wayah ora tepat waktu, kadang ala sholat di olor-olor, zuhur ora kober sebab ngendalan, zuhur ora kober sebab ngajar sebab sekolah, akhirnya sholat pun diundur, asar lewat, maghrib durung tekan omah, isya keturun, subuh kawanan. Ini yang harus kita hilangkan. Sunnah Rasulullah tatkala baginda Rasul rajin ing dalam sholat berjamaah, ayo jalankan. Baginda Rasul senantiasa memprogram di dalam rumahnya ada yatim, ada piatu. Apakah kita mampu punya hak di setiap di dalam pribadi keluarga untuk menafkahkan saudara kita untuk fakir miskin, lo yatim piatu?
seolah-olah yatim piatu cukup bulan Muharram dinafkahi, dizakati, diinfaki seolah-olah sama cukup setahun pisan. Padahal wong yatim piatu niku butuh arahan dan bimbingan, tidak hanya duit yang dikasihkan. Baginda Rasul dan bahkan al-maum pun ngendika, lek iso omahe awake dhewe ana yatim laki kang siji, iku sunah Rasulullah. Disekolahkan, dipondokkan, dibiayai sampai mengenal Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin bakal majelis taklim at-tadhkir ini membackup semua orang-orang yang tidak mampu untuk sekolah dan mondok, saya tidak ringan dan tidak berat. Padahal kita terprogram seperti itu. Yang kurang adalah kemauan kita. Hadirin rahimakumullah, sepidah malih monggo kita berdoa untuk dalam niko. Apapun penyakit Allah yang diberikan dalam diri kita, penyakit yang ada dalam hati kita, dalam pikiran kita, angan dan rasa kita, semoga dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Putra dan putri kita dan keluarga besar kita yang masih sakit, semoga sakitnya diangkat oleh Allah, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kulo suhu bersama itu pun paling kekuatan sakit taat dan patuh kemudian Allah sampai akhir hayat kita. Amin amin ya robbal alamin. Monggo Bapak Ibu ingkang badal wulunipun rumiyin kita mau sudah sekedap sholat paketan kalih sekala rakaat kita sholat salat. Bifadlikal karim ya Allah ya azzawatal hidayah ya anah karamah wal barakah wal hikmah wal fazilah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Syafaat Rasul Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ansarihi wa ahli ajma'in. Syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah hadriya Jibril ya Mikail ya Israfil ya Israil ya kullu malaikatil mukarramin min malaikatis samawati wal ardi manur hidayati syafaatil burdatil manaqib. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah Syaikhul Qadir radhiyallahu anhu fi al-taqdiyah wa ulama sultan awliya'illahi akhir zaman. Syaulillahi lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah hadrati Syekh Al-Karam Abadi Haji Muhammad Nur-Ruzali Sayyidul Islam Baha'i Jakum Rasa Rukaratun Bahu Warahimahul Marwat Darajatahum ya Allah. Muliakan beliau Allah, bahagiakan beliau Allah, angkat derajat beliau, sambungkan batin kami, kabulkan
شغلنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله وهي المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وإخوانكم والصاحبين وصاحبكم من نور إلى روح الهداية المرفوع سنة الكرامة اسم الكرامة والزاد والشفاعة نور الهداية وصلاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حق الصلوات وتولات ونور الصلاة لا إله إلا الله محمد رسول الله شؤون الله لهم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. Ya hadrati biruhil kudus, kedua orang tua kami ya Allah, kedua mertua kami ya Allah, detik saat ini di malam ini kami mohon kepadamu ya Allah, ampuni atas dosa-dosanya kedua orang tua kami. Mohon Kau muliakan dan bahagiakan beliau ya Allah. Mohon angkat derajat kedua orang tua kami, mertua kami ya Allah. Sampai detik saat ini kami sadar ya Allah, lantaran dari kedua orang tua kami, mertua kami mampu bisa seperti ini ya Allah. Mohon Kau muliakan, bahagiakan ya Allah. Ya Allah, ampuni atas dosa-dosa kami yang mungkin kata dan perkata kami sering menyakiti hati dan perasaan kedua orang tua kami, mertua kami. Segala perjuangan pengorbanan yang diberikan untuk membesarkan kami ya Allah, beliau tidak pernah mengeluh tentang beban tanggung jawabnya ya Allah. Tolong ya Allah, berikan kami kesempatan agar kami mampu birrul walidain kepada kedua orang tua kami ya Allah. Bimbing dan tuntun kami agar kami mampu berbakti kepadanya ya Allah, baik yang masih hidup maupun yang sudah tiada ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahim. Syaulana walahul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La hadrati biruhil kudus, istri kami ya Allah, suami kami ya Allah. Ya Allah, Engkau jaga istri kami lahir batin ya Allah, suami kami ya Allah. Engkau panjangkan umurnya ya Allah, sehatkan tubuhnya ya Allah, mudahkan segala urusannya ya Allah. Mohon Kau lindungi dan jaga suami dan istri kami ya Allah. Bimbing dan tuntun istri kami ya Allah di jalan yang Kau ridhoi ya Allah. Berkahi ya Allah anak-anak kami, dimanapun anak-anak kami berada ya Allah, yang belajar, yang bekerja, yang di rumah maupun dimanapun anak-anak kami ya Allah. Mohon Kau lindungi mereka, jaga mereka ya Allah, selamatkan mereka ya Allah. Syaulana walahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka
صراط المستقيم صراط الذين Berarti keluarga besar Majelis Taklim At-Tadkir Pondok At-Tadkir kalian ya Allah dimanapun berada, berkahi sedaya perjuangan pengorbanan pun ya Allah, Engkau jaga ya Allah lahir dan batinnya ya Allah, satukan lahir dan batinnya dengan ridha-Mu ya Allah, sinari hatinya dengan cahaya hidayah-Mu ya Allah. Saudara-saudara kami, keluarga besar kami, para sesepuh-sesepuh kami, pendahulu-pendahulu kami ya Allah, berkahi segala perjuangan, terima semua amal ibadahnya, berkahi keluarganya, istri dan anak-anaknya ya Allah, panjangkan umurnya ya Allah, murahkan rezekinya ya Allah, tetapkan keluarga besar kami orang-orang yang mendapatkan ridho dan kasih sayang-Mu ya Allah. Sya'ulana wa lahumul Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجن. Manapun zikir ya latif ya latif ya latif di hatinya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wal awwal wal akhir wal batin wa huwa ala kulli shay'in alim. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwal hayyul ladzi la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli shay'in qadir. Subhana ya azimal mu'azzam Subhana ya azimal mu'azzam Subhana ya qayyimul mukarram Subhana ya ba'is Subhana ya waris Subhana ya qadir Subhana ya muqtadir Subhana ya alimus sirri wal khafiyat Subhana ya ba'is man fil jadalati wal musmakat Subhana ya ma'budu ya jami'al khalaiq Subhana ya muqaddirul wahdil waswafil ya Rabbi
Subhanallah. Ya Rabbana ya Karim, biqudratika ya Arhamar Rahimin. Subhanallah ya Hayyu, Subhanallah ya Qayyum, Subhanallah ya Hayyu, Subhanallah ya Qayyum, Subhanallah ya Hayyu, Subhanallah ya Qayyum, Subhanallah ya Subhanallah ya Qayyum, Subhanallah ya Subhanallah ya Qayyum, Subhanallah ya Hayyu, 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 Subhanallah ya Qayyum. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma ya kasiran nawalika imal lisan, wa ya hasanal fi'al, wa ya raziqal ibad an kulli khairin binikmatil iman wal islam wal ihsan fi akhir zaman. Ya Allah ya Rabbuna, ya Allah ya Izzati, ya Allah wahai Tuhan kami, bukti saat ini kan bersama saudara-saudara kami kembali menghadap kemahribaan, kami kembali mengadakan tangan kami. Kami menyadari sesungguhnya kami berasal darimu dan akan kembali kepadamu ya Allah. Kami mampu hidup saat ini karenamu ya Allah. Kami mampu bernafas karenamu ya Allah. Kami mampu mendetakkan jantung karena kasih dan sayangmu ya Allah. Kami mampu bersama keluarga kami karena kasih dan sayangmu ya Allah. Ya Rabb, di malam ini kami berserah diri kepadamu ya Rabb. Kami serahkan hidup dan mati kami kepadamu. Kami serahkan dan kami titipkan segala persoalan dan permasalahan kami kepadamu ya Allah. Kami titipkan istri dan anak-anak kami kepadamu ya Rabb. Ampuni atas segala dosa-dosa kami, ampuni atas segala kesalahan dan kekhilafan kami, ampuni dosa-dosa yang sampai detik saat ini belum kami sadari karena kesombongan kami ya Allah.
yang mata kami buta tentang kebesaran-Mu ya Allah, yang telinga kami tuli dengan ayat dan firman-Mu ya Allah, mulut kami karena bisu tidak mampu berkata-kata karena keagungan dan kebesaran-Mu ya Allah. Ahlisna Rabbi ya ilahana subhanak ya Rabb. Tolong ya Rabb, sinari jiwa kami ya Rabb. Jiwa kami yang sampai detik saat masih muda, resah, gelisah, mudah ulana. Hati kami masih mudah, iri dan dengki. Akal pemikiran yang kami senantiasa berpikiran yang buruk dengan sesama kami ya Allah. Sinari jiwa kami ya Allah, sinari hati kami dan pikiran kami dengan nur hidayah-Mu ya Allah, agar hati kami mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Tolong ya Rabb, atas segala banyak dosa-dosa yang kami lakukan ya Rabb, atas segala dosa-dosa yang sampai detik saat belum kami sadari ya Rabb, jangan Kau lepas kami ya Allah. Jangan sampai langkah dan perbuatan kami tidak menyatu dengan kebenaran dan ridha-Mu ya Allah. Birahmatika ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka ya ilahi, subhanaka ya ilahi wa ilahin nasur. Khalaqtana rabbana biyadika fadlan ala katsir min khalqika wa falakal hamdu wa ni'ma tabarakta rabbana wa ta'ala nastaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma antal awwal fala syai'an qablak wa antal akhir fala syai'an ba'dak wa antal dhahir fala syai'an yushbihuk wa antal batin fala syai'an yarak وأنت الواحد بلا كثير وأنت القادر بلا وزير. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم الناصر. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم الناصر. حسبنا وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Subhanallah ya Fatah, Subhanallah ya Razak, Subhanallah ya Fatah, Subhanallah ya Razak, Subhanallah ya Fatah, Subhanallah
Ya Fatah Subhanallah, Ya Razak Subhanallah, Ya Fatah Subhanallah, Ya Razak Ya Fatah Subhanallah, Ya Razak Subhanallah, 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 Ya Fatah Subhanallah, Ya Razak wa mittana bil asraril lati awda'daha ladai walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Rabb, inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma ya Rabb, hawin alina fi syakaratil maut wa najata minan nar wa afa indal hisab. Ya Rabbi, malam ini kami sadar ya Rabb, sesungguhnya kami berasal darimu dan akan kembali kepadamu ya Allah. Nafas ini darimu ya Rabb. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Detik saat ini akan kami bawa hembusan nafas kami untuk menuju kepadamu ya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya nyawa ini darimu dan nanti akan pasti kembali kepadamu ya Allah. Akan kami bawa roh kami, nyawa kami mulai detik saat ini akan kami bawa untuk memuji dan memujamu, taat dan patuh kepadamu ya Allah. Begitu besar nikmat yang telah Kau anugerahkan dalam kehidupan kami ya Allah. Tolong ya Rabb, atas segala kekurangan kami, kealpaan kami, dosa-dosa yang senantiasa kami lakukan ya Allah, Engkau tidak pernah menghentikan nikmat dan anugerah-Mu ya Rabb. Kami hamba-Mu yang lemah ya Rabb, Engkau Tuhan kami yang maha kuat dan perkasa ya Rabb. Anugerahkan kami kekuatan lahir dan batin ya Allah, untuk senantiasa taat dan patuh kepadamu. Bimbing dan tuntun kami ya Allah, agar hati kami tidak terpenuhi dengan penyakit-penyakit hati yang menghalangi kami kepadamu ya Allah. Buka hijab satir penghalang mata batin kami ya Allah, dari segala sesuatu yang menghalangi kami taat dan patuh kepadamu ya Allah. Buang dan hancurkan segala kekuatan-kekuatan batin yang ada di jiwa raga kami ya Allah, agar hati kami mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Ya Rabb, tolong ya Rabb, sinari jiwa kami ya Allah. Nawwir qulubana biqalbin salim, nawwir qulubana biqalbin mu'min, wa tatma'innul qulubuna binurikal istiqomah fil ibadah. Alif lam mim kaf ha ya ain shad maqamal mahmuda. Ya Rabb, bimbing dan tuntun langkah-langkah kami, bimbing dan lindungi dan jaga zahir dan batin kami, agar senantiasa langkah-langkah kami sesuai dengan kehendak-Mu, bersatu dengan kebenaran dan ridha-Mu ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabb, berkahi perjuangan guru kami ya Allah,
berkahi kepada seluruh keluarga besar Majelis Ta'lim Pondok At-Tadkir kalian manapun berada ya Allah. Anugerahkan kepada kami kekuatan lahir dan batin untuk mampu mengemban amanah guru besar kami ya Allah, agar kami mampu senantiasa mengajak pribadi kami, keluarga besar kami beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Hilangkan salah sakwa di antara kami ya Allah, buang segala suudzon di antara sesama kami ya Allah. Satukan hati, angan, akal dan rasa kami dengan ridho-Mu ya Allah, agar senantiasa langkah-langkah kami menyatu dengan kebenaran dan ridho-Mu. Allahumma nawwir qulubana ya Allah binuril ilmi wal hidayah wa fitna li ta'atika wasmin taqsina fatrabbi ya mujib la ilaha illa antal qaribul mujib ya Allah ya Allah ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Monggo kita tutup kelawan sholat sunnah suri sunat taubatan nasuha wal karamah wal barakah kalih rakaat jami'atur rahimakumullah.